Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ramdhani dari TSM 11 TSM 1, nomor absen 29. Di sini saya akan menerangkan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain dan individu, badan hukum serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dan membentuk perdamaian dunia. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok atau barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memprakarsai KKA pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia Afrika. 2. Indonesia memprakarsai gerakan non-blok pada tahun 1961. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan adalah kerjasama bilateral atau dua negara, kerjasama regional atau dua atau lebih negara di suatu kawasan, dan kerjasama multilateral untuk banyak negara. Contohnya: 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia diantaranya: A. Kerjasama RI Vietnam. B. Kerjasama RI India. C. Kerjasama RI Jepang. D. Kerjasama RI Argentina. E. Kerjasama RI Afrika Selatan. 2. Kerjasama regional. A. Kerjasama RIS Summit atau EAS. B. South Pacific Dialogue atau SWPD. 3. Kerjasama multilateral. A. Konferensi Asia Afrika. Dan B. PAC Building Commission atau PBC. Sarana hubungan internasional menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang dilakukan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. A. Diplomasi. Proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. B. Negosiasi. Usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. C. Lobby. Kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. D. Propaganda. Usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. E. Ekonomi.
Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan ke lembaga internasional. F. Kekuatan militer, peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. A. Pembentukan PBB United Nations atau UN atau PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh dunia. B. Indonesia ada peran PBB. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60 PBB. 2. Pernah Indonesia di ASEAN. A. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara yang didirikan melalui deklarasi ASEAN tanggal 28 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. B. Peran Indonesia di ASEAN. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pertama di Bali tahun 1976 dan sekretariat ASEAN berada di Jakarta sejak 7 Juli 1976. C. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Salah satu pemerkasa GNB atau Gerakan Non-Blok, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai Gerakan Non-Blok. Pemimpin Gerakan Non-Blok pada tahun 1991, Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. 3. Penyelenggara KTT X Gerakan Non-Blok. Pada saat Indonesia menjabat sebagai pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT IGNB. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan pada asas keadilan. D. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia. Menurut Schauer-Zenberg, perjanjian internasional ialah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, SH, LLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Menurut Oppenheimer Leuterpach, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak-pihak yang menghendakkannya. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Konvensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting, yang resmi, yang bersifat multilateral. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat